Balik lagi di konten Sabtu Vibes. Betul sekali, konten yang akan membacakan berita-berita yang lagi hype di minggu ini, betul ya kan? Ada banyak macam-macam berita ya, yang begini, yang begitu, pokoknya ada. Pokoknya macam-macam berita yang akan kita bawakan secara bercanda apa serius? Bercanda tapi serius ya. Tapi beritanya serius. Ya. Oke, ya jadi gitulah. Oke, langsung ke berita pertama. Ini adalah ada dua merek besar yang kolaborasi. Iya nih, biskuit. Nah, dulu kan suka makan biskuit kan kita kan. Ini adalah ada Ritz dan Oreo. Ritz dan Oreo collab ya? Collab, kayaknya Ritz ini penyanyi kali ya? Wah, Ritz Brian. Manjing. That stick. Nah. Tapi Oreo kayaknya collab mulu ya, kemarin sama Supreme. Apalagi tuh collab tuh pokoknya. Ya sekarang ini juga Ritz sama Oreo jadi kolaborasi gitu. Jadi atasnya sebelahnya Ritz, sebelahnya lagi Oreo. Nah, itu jadi biskuit keju sama coklat tuh beradu gitu. Berduit ini harganya. Berduit. Oh, berapa duit? Nggak tahu ya. Ini kayak sih masih bisa dijangkau oleh halayak banyak dibandingin sama yang Supreme kemarin. Itu mahal banget, 500.000. 500.000, 2 biji ya? 2 biji kan? Buat story doang. Habis story dijual lagi. Dijual nih, baru dibikin story doang sekali. Itu berarti bukan ini ya? Biasanya kan diputar, jilat, dicelupin. Nah, kalau ini? Diputar, jilat, di Insta story. Nih katanya, Ritz dan Oreo baru saja berkolaborasi buat mengeluarin produk Chucky Cracker. Ini Chucky Cracker Limited Edition. Waduh, Limited Edition nih pasti mahal lagi. Terbatas doang berarti. Ini bakalan digoreng juga nih. Collab ini ngebangun rasa apa tuh? Ngegabungin rasa peanut butter cream dan Ritz. Dari Ritz yang salty tuh kayak bahasa anak Jaksel. Lu salty banget gitu. Iya, salty dengan rasa manis dari cocoa dan vanilla cream. Oh, Oreo secara smooth ya. Smooth banget kayaknya. Smooth banget. Ini sih enak banget sih ya dari looknya. Bagus banget ya, jadi menarik. Ini ada crackers gitu sama Oreo gitu. Betul. Oreo pasti taruh di kulkas enak banget. Benar, jadi beku ya. Katanya kalau makan kacang bisa melepas lelah. Emang iya? Melepas peanut. Menurut senior brand manager Oreo, Sydney Kreisman, ini kayak pemain bola nih. Siapa tuh? Lupa lagi gua. Udah tadi lah Sydney Kreisman nih. Sandwich mashup Ritz X Korea ini memang dibikin sebagai inovasi dari mereka buat menghasilkan produk yang exciting bagi konsumen. Nah, jadi ini sebenarnya bakal jadi bahan gorengan juga nih buat halayak hypebeast. Nggak dijual di warung Batam. Nggak ada ya? Kayaknya sih nggak ada. Kalau Gorio ada. Ada Gorio. Nah, mungkin itu juga jadi contoh ya. Betul harusnya sekali. untuk brand-brand lokal kayak Gorio sama Momogi. Atau sama apa? Betul. Ya. Sugus. Emang masih ada ya? Masih ada sih ya. Kayak kabarnya 1000 pack Ritz X Oreo ini sudah sold out. Aduh, sudah sold out. Ya kan? Terus di marketplace ada yang menjualnya di marketplace dengan harga resell lebih dari 400 US dollar. Itu berapa ribu? Sekitar 5,8 juta. Astagfirullahaladzim. 5,8 juta betul. Per pack. Dapat Mio 2008. Mio karbu. Iya nih berita. Ini dari sport nih, dari sepak bola. Betul. Beritanya adalah Real Madrid itu memenangkan Liga Champion 2022. Betul sekali. Gua seneng karena Liverpool kalah. Ini dia fans Liverpool. Saya fans Liverpool, jadi nggak apa-apa. You never walk alone. Nggak apa-apa. Jadi emang udah feeling juga sih ya. Jadi babak kedua itu permainannya udah kurang kepancing. Padahal Madrid diserang mulu loh. Iya, Madrid diserang dulu. Itulah adalah faktor keberuntungan. Tapi jangan lupa, gue diserang fans Madrid. Enggak maksudnya itu adalah faktor juara mental sih emang Madrid punya. Sangat. Ini adalah gelar champion dia yang keberapa? Ke-14. Betul. Jadi Liverpool ini yang kalau menang ke-7, kalau Real Madrid udah jelas ke-14. Itu udah king banget. Betul, King of Europe. Ya betul, King of Europe. Ini katanya nih, alih-alih mencetak gol, Liverpool malah nyaris tertinggal sebelum turun minum, ya kan? Karim Benzema mampu merobek gawang Liverpool, namun golnya dianulir. Oh iya benar tuh yang di akhir-akhir tuh yang si Alisson di depan, terus backnya Liverpool tuh.
si Siapa tuh? Andy Robertson atau siapa gitu ya. Si Benzema sini terus itu offset sih emang. Terus dia langsung merobek gawang gitu kali. Robek gitu. Robek gitu kan. Merobek dia. Iya pokoknya jadi adalah gelar yang keempat ya untuk 14. Real. 14 sorry. 14 nih kan 14. dikoreksi lu. Iya. Apaan nih orang 14? 14 maaf ya. Apa sih ya kan. Jadi ini selamat buat fans Real Madrid. Keren sih Real Madrid bisa Keren. juara yang ke-14. Beruntung. Parah. Faktor lucky. Serang. Serang nggak apa-apa. Ya serang, saya pengen diserang sama fans Madrid. Bang bercanda. Ya kan gitu kan. Langsung geser ke berita ketiga ini adalah Berita ketiga apa ini. nih? Selalu nih berita ketiga nih katanya di sini adalah Ini ada berita dari dilarang bakar sampah di Jakarta, sanksi denda hingga pidana menanti. Wah, udah nggak boleh lagi tuh bakar sampah tuh. Iya yang betul. Nabun. Tuh daerah di Bekasi. Tambun. Oh iya benar Tambun. Jadi si Nabun ini maksudnya Kok dia Nabun? salah saya dilarang bakar sampai di Jakarta ya. Itu karena nanti katanya bakal kena sanksi dan pidana nih katanya teman-teman nih ya, hati-hati nih yang buat tetangga yang rumahnya dempet-dempetan nanti lagi pagi-pagi lagi cerah-cerahnya lagi seger-segernya tiba-tiba nabun dia di kipas-kipas asapnya ke tetangga gitu kan. Pagi-pagi juga kadang-kadang ada yang ngegerinda hari Minggu pagi. Sentel dangdut digedein. Itu ada sanksinya nggak sih itu? Nggak ada, itu belum ada sih. Cuma ini kalau ini udah ada nih jelas nih katanya nih dari berita kompas.com katanya. Warga Jakarta dilarang membakar sampah karena dapat menimbulkan polusi dan pencemaran lingkungan, ya kan? Ancaman denda hingga pidana menanti warga melanggar, ya kan? Terbukti baru-baru ini ada seorang warga Kebagusan Jakarta Jaksel, Selatan harus dikenakan sanksi 500.000 karena ketahuan membakar sampah. Betul. Bakar sampah bayar gope itu. Ketahuan sama siapa nih ya? Iya, warga paling tetangganya, Warga atau petugas kali, nggak tahu Mungkin tetangganya lagi ngira udah segar pagi-pagi. Asap ya, nabun nih. Nabun. Kesel dia nggak terima. Kan jadi, nah katanya ini padahal aturan terkait hal tersebut sudah tercantum secara tegas dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah nih ya. diatur berarti. Nah, jadi buat teman-teman juga harus tahu nih ternyata udah ada aturannya untuk masalah ini gitu Iya, kan. nggak boleh sembarangan bakar sembarangan. sampah. Easy. Oke, ada berita apa lagi Oke nih selanjutnya? langsung ada ini ini ada edukasi. Edukasi Nah, apa ngerokok, nih? Siapa yang ngerokok nih? Saya ngerokok, ya kan? Edukasi bahaya merokok. Kemenkes bakal perbesar gambar paru rusak dibungkus rokok. Aduh. Sampai sebungkus gitu, tak mau sebungkus Kan gitu kalau dulu kan gambaran. gambarnya segini nih. Ini rokok. Nah, ini gambar ininya kan. Nah, mungkin sekarang tuh segini nih Iya, gambarnya. full kali, full semua di cover sama paru-paru gitu. Iya, bener Ini gambar nggak paru. ngaruh juga sih ya. Ya tetap dicari dan dibeli gitu kan. Ya mungkin ini untuk mengurangi aja kan Iya, ya, buat menakuti kali ya. ya, memberikan efek-efek jerak gitu kan buat teman-teman. Wah. Terus pas beli rokok. Ya, gitu kan kaget. Apa nih? Wakil Menteri Kesehatan atau Kemenkes Dante Saxono Harbuono akan memperbesar gambar paru rusak dibungkus rokok untuk mengedukasi masyarakat bahaya merokok. Oh iya betul. Emang itu harus edukasi ya. Masa kayak gini anak-anak zaman sekarang tuh di bawah 18 tahun udah beli rokok di keteng gitu kan, pakai plastik gitu kan untuk ngerokok. Kalau gue sih enggak. Iya, Gitu lu kan. pakai- Kalau udah cukup umurnya gitu kan. Dulu untuk ngalamin ngerokok. nggak lu rokok-rokokan yang Oh iya tahu yang isinya coklat apa sih gula atau coklat itu ya? Tuh, Pernah SD gue gue pernah juga ngalamin itu. sok-sok banget ngerokok Rokok gitu kan. betul. Akhirnya sekarang jadi perokok beneran gitu, ya kan? Astagfirullahaladzim. Nah, pokoknya buat anak-anak nih jangan nih nggak boleh nih. Sebenarnya itu mungkin yang harus ditegesin itu tuh peraturannya supaya siapa aja sih yang udah boleh, siapa aja yang belum. Itu dia harus dipertegas. Jangan cuma di minimarket doang gitu yang dewasa yang udah bisa beli, tapi di warung-warung kecil pun harusnya begitu. Gitu. Di Indomaret, Alfamart ditutupin. Ditutupin betul. Udah itu dilarang itu. Sama mbak-mbaknya juga ketutup. heeh. Mau anak kecil mah mau beli apa? Beli voucher FF, nggak beli rokok sekalian ada gitu kan. Ya, dikurangi atau enggak nanti pas beli gini nih. Kan dapetnya gini nih. Beli rokok sebungkus. Nah, ya kan dikasih gini, langsung kita balik. Nah, gitu yang sebalikin. Atau Makasih, enggak Bang, ini ya? gitu. Terus nggak atau enggak jangan kasih gambar paru-paru. Gambar. Kalau mau kasih biaya anggaran tahlilan tuh. Tahlilan mahal. Iya, benar. Kasih tuh rincian harga tahlilan. Oh iya bener jadi takut kalau aduh. Mahal juga ngerokok, tahlil. gitu kan. Biaya tahlilan. Bener Buat jadi beli nggak ini. jadi ngerokok deh gitu kan. Satu lagi nih ada Berita terakhir nih. Aduh, ini dari data Spotify ini. Lu kenapa sedih? ini katanya kan gitu kan. Oh iya, Iya. cenderung sedih. Bukan orang Indonesia katanya nih. Nih ya, beritanya nih. Nah, selera musik di Indonesia cenderung lagu sedih. Menurut data Spotify,
sedih semua. Ya, tapi betul sih emang mungkin lagu-lagu sedih itu percaya atau nggak percaya mempengaruhi ya. Emang iya, udah banyak banget sambil sedih soal sad boy gitu kan. Ambil rokok gitu, Iya, terus sedih. terus warnanya abu-abu. Betul. Terus sad boy gitu ya. Jadi sad boy gitu. Padahal mah yang dia sedihin lagi jalan sama Lagi iya kan? di mana nggak tahu. Iya, nih katanya pendengar Spotify di Indonesia paling sering memutar lagu-lagu sedih, murung, marah gitu kan, berbagai lagu dirilis pemusik. Beberapa tahun terakhir ini juga cenderung lebih sedih, termasuk musik dangdut. Emang musik dangdut tuh sedih tuh? Ada sedih tapi tetap ada jogetnya, ada gitu ya? koploknya. Ding gitu. Jadi gitu kan. Jadi nah ini juga katanya mungkin gara-gara efek pandemi juga gitu kan. Pandemi kan jadi murung sendiri. Terus para pemusik atau para pembuat musik itu jadi kayak kesedihan semua yang diungkapkan. Sedih. Iya sih emang token listrik bunyi. Token listrik bunyi lagi itu jadi sedih ya kan. Ya mungkin ini kenapa beberapa waktu kebelakang ini banyak lagu yang sedih. Ada yang takut dewasa tuh. Iya tuh siapa tuh yang suka dengerin takut dewasa. Takut menginjak dewasa. Jangan takut, lawan aja ya kan. Jangan terlalu dipikirin, harus dilawan. Kalau misalkan kita nggak bisa ya kita nyerah aja. Ya. Lu serang SJW abis nggak apa-apa. Kan mas gitu menjadi toxic, dewasa. jadi maksudnya kan manusia itu ada sisi kalau emang lagi capek ya mau gimana lagi dong. Ya, kalau capek istirahat dulu. Ya istirahat. Ya, nggak usah mau ngeluh yang ngeluh aja. Ngeluh aja itu manusiawi gitu kan. Itu kan mengungkapkan rasa ya kan. Nah ini katanya gini nih, pendengar musik di Indonesia memiliki selera terhadap lagu-lagu sedih, murung atau marah. Data dari Spotify, platform musik yang berbasis di Stockholm, Swedia, katanya gitu ya. Tapi gue juga dulu waktu sebelum menikah sih udah mendengarkan lagu-lagu sedih ya. Cuma ya sedih aja gitu, galau. Sedih itu tiap hari? Nggak tiap hari, biasanya aja kalau lagi pas lagi hujan. Oh sedih sekali gitu kan, nggak ada digajakin, ditanyain udah makan apa belum gitu kan. Nah tapi sekarang sih udah enggak karena udah nikah jadi lebih stabil. Nah makanya nih ada tips nih buat teman-teman yang belum menikah. Yang suka dengerin lagu sedih. Kenapa tuh? Nikah. Dijamin kagak akan sedih. Sedih sih tapi bikin kehidupan. Sedih wah kan. Sedih tapi itu bikin kehidupan. Bikin kehidupan, apalagi udah punya anak. Betul. Anak sekolah. Iya. Anak SMK. Betul sekali. Anak punya pacar. Iya kan. Apalagi cewek anaknya punya pacar. Betul tapi kalau menikah itu dijamin ekonomi. Apa namanya emosinya lebih stabil. Stabil. Gitu kan. Gua aja kalau nggak update nggak punya Spotify atau yang lain-lain itu gua nggak akan tahu lagu galau zaman sekarang gitu. Apa itu? Aku takut dewasa. Aku sudah dewasa kan gitu kan. Nggak takut gitu. Berarti aku takut menjadi kakek-kakek. Ya. Gitu kali. Nah, terus ada juga nih lagu yang dari luar apa sih, kisah patah hati atau jatuh cinta, menggambarkan sebagian besar lagu-lagu populer di Indonesia. Dalam daftar lagu teratas Indonesia, lagu Traitor dari Olivia Rodrigo merupakan yang paling murung. Iya sih emang Traitor. Mati traitor, traitor. Traktor dong. Traktor. Jadi udah 5 berita yang kita bawain, mudah-mudahan bisa jadi referensi dan betul. informasi yang membantu lah. Semoga membantu informasi ini dan semoga bermanfaat. Betul. Yang buruk-buruk ya dibuang aja lah, ambil baik-baiknya aja, oke? Ya, oke. Kalau gitu terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa. Dadah.